Ini sudah. Sudah Nat. Sudah kah? Sudah itu? Sudah. Oke, ayo. Halo sobat-sobat yang ada di rumah. Halo. Selamat datang di Skip Podcast. Pada kesempatan kali ini, Tong akan membahas topik yang sangat-sangat relevan dengan ketong Gen Z. Apaan tuh? Yaitu topik tentang anti pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke. Nah, di sini Beta dan Beta Mandong akan bahas mengenai topik yang sudah dibilang tadi yang sangat-sangat penting apalagi di kalangan Gen Z. Di mana Kotong mau bawa ini topik untuk menginspirasi teman-teman yang nonton ini untuk lebih sadar gitu. Nah, jadi tapi sebelum itu Kotong perkenalan dulu. Jadi Beta di sini Cici Kale dengan ditemani oleh dua teman yaitu Jessica Weni dan Astin Kelomi. Tapi tenang, saat itu cuma hanya 3 orang sendiri begini kayak sendiri mati. Tapi kita akan ditemani oleh 2 pria tampan yang hadir ini, yang hari ini akan membagikan informasi tentang ini materi. ya, sangat spesial lah. Oke teman-temanku, Panggil suka? Panggil. Oke. Tamu masuk. Come here. Iya. Selamat sore. Oke. Silakan dulu. Wih, tampan-tampan nih. As expected ya, sampai bikin kecewa viewers loh. Ya. Nah, audiens. Kita langsung tahu sih. Oke. Oke, lanjutlah. Tanpa berlama-lama, sebelum itu kita akan kenal dulu. Mungkin sabar, Beta boleh request kok. Boleh. Ya, Beta mau yang pertama perkenalan tuh baju putih. Soalnya kayak mengikat mata begitu tuh. Menyatu. Iya, boleh lah. Ayo, Tali ikat silakan. dengan tali. Jadi perkenalan di sini bernama Danar dan Beta akan menemani 3 wanita cantik teman ini untuk membahas tentang hak dan kewajiban. Ini bukan memikat tali ya, ini memikat hati para 3 wanita ini juga. Oke, lanjut di baju hitam. Oke, nama saya Moses Eno dan saya juga akan menemani 3 teman di sini dan juga teman saya untuk membahas tentang topik yang akan dibahas. Oke, jadi Moses dan Danar, ini hari kita akan membahas topik tentang anti pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Betul. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan membahas tentang apa sih definisi kewajiban dan hak menurut teman-teman, menurut Moses dan Danar. Mungkin bisa dijelaskan, Moses? Kalau menurut beta hak itu adalah sesuatu yang ketong miliki dan sesuatu yang harus ketong dapati. Contohnya seperti hak untuk belajar, hak untuk memberikan pendapat, dan juga hak untuk merasa nyaman atau aman. Ini bukan berbicara dalam dunia nyata saja, tetapi juga dalam bermedia sosial. Betul. Ya mungkin kita lihat di media sosial nih, orang kalau bakomen nih asal-asal sah, tapi apa itu kayak sudah biasa, itu biasa Ya, yang sudah dianggap apa ya, hal yang tidak wajar-wajar ya, saya di wajar. komen di media sosial. Ya. Kalau kewajiban sendiri apa tuh menurut Danar sendiri? Kalau menurut Beta, kewajiban itu adalah hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau hak itu hal yang harus kita dapatkan atau kita miliki toh. Nah, kewajiban itu berbanding terbalik. Jadi dia harus hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak itu. Ya. Berarti memang dua-duanya harus berjalan seiringan. Ya, Ya, betul. Seimbang. Ya. Oke, karena kita sudah tahu dia definisi hak dan kewajiban, mungkin teman-teman nih pernah ketemu Kayak contoh-contoh dalam contoh kehidupan asli. nyata, Iya. kehidupan asli, kehidupan sehari-hari Iya. tentang pelanggaran hak dan kewajiban. Mungkin siapa yang mau menjelaskan duluan? Ya, kalau dari Beta mungkin dalam zaman media sosial begini, karena media sosial sudah selalu memberikan ketong nih kayak kebebasan gitu toh. Jadi ketong tuh sudah terbiasa bebas untuk mendapatkan hak. Sedangkan karena kebebasan itu sendiri membuat kita bisa menjadi lupa akan kewajiban kita. Ya, Betul. disalahgunakan. Iya. Karena mungkin para beberapa ya, tidak semua juga para Gen Z ini salah mengartikan kebebasan yang mereka dapat. Betul. Sehingga kewajiban yang seharusnya mereka lakukan
contohnya untuk dalam komentar berkomentar begitu. Seharusnya kalaupun salah, mereka jangan yang Membuli. yang membuli, yang menghujat, yang sampai dan tidak memikirkan perasaan orang dari lain. orang yang dibully. Ada juga hak untuk merasa nyaman. Jangan sampai berkomentar tapi orang yang dikomen tidak nyaman. Tidak nyaman, Iya. betul, Iya. betul, betul. Karena kebebasan itu yang mereka. Betul betul. Karena kan kebanyakan yang komen, yang hujat nih, kebanyakan akun-akun yang sondekas keluar dong identitas asli gitu kan. Soalnya ada followers. yang Soalnya fake- followers. fake akun. Fake akun. Second akun yang pokoknya yang kayak dong private betul-betul yang mau kasih tunjuk dong identitas asli. Betul, tuh. betul. Nah, dong tuh hujat, komen yang sebarkan hoax, itu tuh ditutup oleh akun yang sonde diketahui gitu. Artinya apa? Berlindung di balik dari fake 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 akun itu. Ya. Ya. Kebanyakan kan gitu toh. Iya iya. Tapi ternyata hanya Sony hanya di media sosial sa. Iya. Jadi kita kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, apalagi kita anak sekolah, Iya, pasti Benar sekali. masih ada pelanggaran hak dan kewajiban yang kita ketemu. Ketemu. Salah satunya itu anak-anak murid yang suka suka bolos. Dan kalau ada kerja kelompok begitu dong sama kerja. Gimana menurut teman-teman semua? Teman-teman pendapat soal itu? Mungkin dua orang ini. Ya. Kalau menurut saya yang ada pelanggaran hak dan kewajiban dalam kerja kelompok itu ya memang itu paling sering ditemui Ya, dalam emang. dalam Apalagi dalam yang kotong laksanakan sekarang kan kurikulum merdeka kan. yes, Ya. pasti Kayak- bebas kelompok. Ya, kebebasan berkelompok gitu kan. Jadi Ya. kayak pasti ada sayang dalam kelompok satu yang kayak HGSA gitu. Yes, karena- HG harga gampang. Gampang. Memang tugas kelompok ini apalagi contohnya dia yang ditugaskan untuk mengurus ini kelompok. Tapi kayak dia memerintahkan anggota kelompok untuk kerja tapi dia sendiri Dia yang sendiri, ya. ketua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Baik, gitu. Tapi iya, dia iya. menuntut haknya untuk mendapatkan nilai yang sama, sama. atau bahkan melebihi Lebih dari tinggi, ya. anggotanya Iya. begitu. Kalau anggota lebih tinggi biasa mengomel. Yes. Betul. Itu yang susah. Begitu toh. Ya, Iya sih. komplain. itu yang susah. Astin ngomong sama kayak itu kejadian di depan. Kayaknya begitu benar. Tadi kayak langsung Beta belum lancar-lancar. pernah mengalami, tapi ada orang yang pernah mengalami. Oh, gitu. Jadi Oke. kayak tahu sedikit-sedikit lah. Pengalaman teman berarti Iya, ya. benar. Oh iya. Tapi beta sudah pernah mengalami ya. Dapat teman kelompok yang selalu bantu-bantu. Puji Tuhan, sama. Dia sudah pernah alami mungkin karena dia yang Anda yang melakukan itu. Ya sebetulnya orang yang bisa ngomong ke beta. Jangan dong. Ya tapi ini memang bukan aku ya. Oke. sering ditemui. Iya, Ya, iya. memang susah juga kalau mau ya namanya orang punya pikiran, orang punya apa jadi susah untuk Susah, melakukan. iya. Kalaupun kita kasih tahu itu salah, ya memang ada orang yang Tetap kekeh, menerima. ya. Ada yang mau Ya, menerima. tapi ada yang tidak menerima, malah dia buat kayak seolah dia betul Iya, tapi yang betul. salah begitu. Ini pengalaman pribadi guys. Saya tidak pernah mengalaminya. Mengalaminya. Oke, puji Karena Tuhan. puji Tuhan kalau saya semua baik. Oke, baik. Oke, mungkin ada contoh yang lain dari teman-teman untuk Ini. sharing. Apa tuh? Sampah. Oh iya. Sampah. Betul banyak anak siswa nih yang kayak dong tuh bebas, kayak mau bebas lah, kayak buang-buang begitu sah, tanpa Hidupmu pikir, bersih. tanpa pikir efek ke orang lain. Ya, betul. Kayak kotor Padahal dong yang buang sampah tapi kan kelas kotor yang rasa semua orang. Betul, semua orang betul. Akhirnya yang lain marah dan dong sama-sama acuh tak acuh jadinya semuanya jadi tidak peduli lah itu sampah. Iya, Yang skip piket tuh. Salah satunya sudah menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Iya. Betul. Padahal dalam pembelajaran sendiri pasti semua juga belajar tentang lingkungan. Betul. Tapi malah Penerapannya nol besar. nol. Ibaratnya begini guys, ketong kan mau belajar di tempat yang nyaman, Nyaman, yang bersih. Tapi sedangkan ketong punya kewajiban untuk membersihkan kelas itu minim. Ketong, iya. Jadi ketong maunya kayak ibu mau sekolah bikin kelas bersih, tapi ketong son kasih bersih kelas. Hanya mau orang yang bersih sana. Malah kita menciptakan tempat yang kotor begitu. Iya betul. Oke, mungkin tadi itu ketong sudah bahas tentang contoh pelanggaran hak dan kewajiban di kehidupan sehari-hari toh guys. Ya. Mungkin dari setiap apa yang ketong lakukan tuh pasti ada dampak. Mungkin teman-teman ada yang ingin menjelaskan dampak dari hal-hal tersebut. Ya mungkin ada dampak positif dan negatif ya. Cuman lebih ke Lebih banyak negatif. negatif. Lebih banyak Lebih banyak negatif, negatif.
Karena ya itu sih yang tadi Karena di-mention. berpengaruh ke orang lain, Berpengaruh ke tau. orang lain. Mungkin kalau positifnya kalau ketong hanya fokus ke diri sendiri, Diri sendiri. ketong Jadi secara gitu. individu ketong mungkin hebat, tapi secara kelompok ketong jelek. Ya, jelek. Tapi kalau ketong negatifnya ya banyak karena berpengaruh ke semua orang. Nah, mungkin kembali juga ada juga dampak yang diketongnya. Misalkan tadi bolos sekolah, itu kan dia ada dampaknya juga tentang dia penilaian dan lain-lain. Ini dalam persekolahan ya, begitu. Kalau ada yang lihat di internet mungkin soal Gen-Z yang masuk dalam dunia pekerjaan begitu. Oh, terlalu iya, banyak sama. menuntut. Iya, betul, Sedangkan betul. Kan kalau ada di konteks trending di luar tuh. jam, Iya. dong semua angkat. Bisa mengangkat, betul. Kalau misalnya pendapat sendiri gimana? Ya kalau menurut beta, kalau beta jadi kerja misalnya, terus beta Iya. pos kontak di luar jam pekerjaan. Misalnya kayak di hari kerja tapi pulang begitu, atau dia pun pagi suruh datang lebih cepat atau minta lembur, mungkin dia masih Oh, terima. itu fine. Oke, Ya kalau itu fine. beta terima. Tapi kalau misalnya sepanjang tahun beta bekerja lembur dan beta kerja keras, terus mau liburan dan bos masih kontak, kalau beta biasa akan angkat. Oh gitu ya. Biasa Oh angkat. mengganggu, sangat mengganggu. Karena masih liburan. Kalau mau saya sendiri, Kalau beta sendiri, ya pasti beberapa orang punya pendapat sendiri ya. Betul. Kalau beta pun ya mungkin sama kayak Nanar, tetapi kalaupun pada saat ada liburan atau apa, tapi kalau memang itu deadline-nya Urgent banget. ya harus Ya. krusial sekali, Ya. harusnya memang harus di saat itu ya masih bisa berusaha untuk apa, tetapi kalau memang bisa di lain waktu atau apa ya bisa ditunda untuk apa. Tapi kan juga ada orang yang kayak walaupun dia sedang liburan atau Liburan. sedang bersama keluarganya, Diusahakan gitu. ya dia akan usaha walaupun dia kayak kesampingkan Akan liburannya, sampingkan, keluarganya dia sedang ada orang juga ada orang yang begitu sih. Orang-orang ambis gitu ya. Iya. Iya. Tapi kalau beta kayaknya beta agak sedikit beda dengan Moses dengan Dana Dana. pendapat. Kalau beta tipe orang yang agak ambisius, jadi kalau Ya. kalau misalnya kalau beta pekerja, seorang pekerja udah corporate, Iya. jadi kalau misalnya dia punya pemimpin tiba-tiba suruh Jessica ini ada deadline-nya besok dan lo harus kerjakan sekarang, beta pasti kayak akan berusaha untuk kerjakan. Iya. Jadi kayak beta akan selalu menuruti dia punya pemimpin. Iya. Berarti ada dua perbedaan. Iya. Iya. Ya, tapi Disclaimer disclaimer yang sangat dulu. berbeda ya. Iya, disclaimernya kita ini Gen-Z pelajar, tapi menurut kita di media sosial itu banyak orang yang membahas tentang Mengeluhkan. hal tersebut. Jadi mungkin kita bahas sedikit-sedikit tentang ini gitu. Untuk kotong lebih waspada lagi, Ya, makanya aware untuk Lebih kedepannya. mempersiapkan. Ya mempersiapkan Ya. lah. Mempersiapkan diri untuk masa kerja nanti, Ya Bang. masa kerja nanti. Oke guys, jadi tadi kan kita sudah bahas tentang dampak-dampak Ya, benar. dari kalau ketong sonde menuruti hak dan kewajiban sebagai seorang manusia. Dan ternyata dampak yang ketong rasakan tuh bukan hanya di ketong pun diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Betul. Dan mungkin dari pembahasan ketong ada tips-tips kosannya dari kakak-kakak untuk teman-teman di luar sana supaya lebih bisa paham untuk menjalankan hak dan kewajiban. Betul sekali. Ya silakan. Dari Mungkin kalau kakak-kakak dari dulu. beta, Ya. pertama tuh ketong harus memiliki empati. Ketong harus mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan. Kayak Betul. misalnya dalam sosial media, kalau ketong punya hak untuk berkomentar, tapi ketika ketong ingin menghujat orang, ketong juga harus berusaha memikirkan apa yang orang itu rasakan, apa yang akan kita rasakan kalau kita menjadi orang Ya. tersebut. Ya, Begitu. Kalau menurut beta itu. ya betul sekali. Kalau beta pendapat sih, karena ketong ini kan Gen-Z pasti sering main media sosial toh. Menurut beta sebagai seorang Gen-Z yang baik, yang paham hak dan kewajiban, sebelum ketong mau lakukan sesuatu tuh ketong harus berpikir. Berpikir. Yes. Jadi Sebelum bertindak. kalau misalnya kayak ketong mau berkomentar atau mau meng-share sesuatu, ketong harus pikir dulu. Kira-kira kalau misalnya beta komen begini, itu orang mau perasaan ke mana ya? Betul. Kira-kira kalau beta share ini nih, ini bermanfaat untuk orang lain atau sorry? Menurut beta itu sih. Menempatkan diri sebagai korban lah. Jangan asal babunyi sama Ya, kita. jangan asbun. Ya, betul. Mungkin kalau dari Moses, Kalau dari pasti. beta ya mulai dari hal-hal kecil dulu. Ya contohnya kita harus lebih peduli terhadap ketong pun lingkungan. Ketong coba ketong tes buat, kan orang bilang kita harus mulai dari hal kecil. Hal Kalau kecil, bisa kan betul. hal besar, Betul. langsung hal besar. Jadi ketong mulailah dari ketong pun lingkungan. Ketong Lingkungan harus ya sekitar. coba jaga ketong pun lingkungan, soalnya buang sampah sembarangan. Mungkin dari beta itu karena ketong pun lingkungan tuh dia punya efek dan dampak yang besar ke depannya. Yes, betul. Kalau bilangnya perkara kecil sesuatu bisa dilakukan karena melakukan pekerjaan Ya, betul, betul. perkara Perkara besar. besar, ya, betul. Silakan Cici.
Ya, mungkin yang dari beta tips berikutnya ya, ikut aturan sih, lebih ikut aturan. Dan menempatkan diri sebagai orang yang lebih apa ya? Aware gitu tuh terhadap hak dan kewajiban yang kotong harus buat dan kotong dapat gitu. Kayak kotong sebagai anak sekolahan, kotong kewajiban kotong kan kayak belajar. Iya. Hak kotong kan dapat pelajaran dari guru. Iya. Nah itu kotong harus ikut aturan yang sudah ditempatkan. Itu makanya kotong harus lebih lebih teratur orangnya. Gitu loh. Karena itu saja. Kan aturan itu ada kan supaya dia Supaya- manfaat untuk ketong gitu Iya. guys, supaya ketong lebih disiplin. Dan juga orang lain juga. Iya. Untuk tidak dirugikan. Nah ini tips-tips semoga bermanfaat untuk semua, tapi kembali lagi untuk diri sendiri mau melakukan ini tips atau sonde, tapi kalau teman-teman sonde mau melakukan ini tips, kembali lagi tadi ada dampak-dampak yang teman-teman pasti akan rasa dapat. gitu ya. Karena sonde Iya, sonde melakukan menjalankan ini. kewajiban dengan baik. ya. Betul. Berikutnya Kesimpulan Jadi apa kesimpulan dari ketong? dari Percakapan ya hari ini? percakapan yang kita bahas hari ini. Mungkin kalau yang beta tangkap, kewajiban dan hak itu berjalan beriringan. Jadi kalau kotong mau mendapatkan hak, kotong harus melakukan kewajiban. Kalau kotong ingin dihormati orang, maka kotong juga harus menghormati orang. Pokoknya dalam seluruh kehidupan tuh kalau kotong mau melakukan apa, kotong juga harus memikirkan bagaimana kalau hal yang kotong lakukan itu berdampak pada kotong sendiri begitu. Itu kalau menurut beta. Kalau menurut beta juga sama kayak Dana sih. Sudah mewakili Ya, pendapat berhati, sendiri. ya. Sudah mewakili. Tapi sebelum tutup, gue mau tanya, apakah Moses melakukan hak dan kewajiban? Nah, itu dia, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Betul, Ya, betul. beberapa sudah dilakukan. Ya, beberapa Beberapa belum. Ya. Ya. dalam proses. Ya. mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, semua butuh proses juga. Ya kalau Dara sendiri omong, Dara sudah melakukan atau Kalau saya masih 70%? ada yang- kalau di rumah melakukan, kalau di sekolah sudah mulai melakukan. Sudah mulai. Setidaknya adalah sedikit usaha. Ya. Ya, itu Kalau- apa? Proses ya, itu Iya, proses. satu hal pasti berguna ke depannya. Ya. Jangan untuk kita dulu. Untung mungkin pada host. Karena udah. Ya, Ya. sama seperti teman-teman. Ya, keep it to yourself aja sih ya. Mau berani buka di sini. Ini Tuhan yang tahu ya, teman-teman. Hanya Tuhan saya tahu. Mungkin salah satu pelaku. Iya. Bisa jadi juga. Pelaku corona, I don't know. Ya, mungkin lah. We don't know, but she know. Beyonce. Oke, nanti itu bahas lain aja. Yeah. Oke, semoga dari ini obrolan nih, kotong sama-sama jadi lebih peka tentang hak dan kewajiban ya, dan kotong lebih aware, kotong lebih sadar lah tentang ketong hak dan kewajiban gitu. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Buat, Obrolan. mungkin ada pesan-pesan buat Gen Z yang ada di luar. Oh, yang ada nonton sekarang. Itu ya? membintang tahu Oke, nih oke. tampan-tampan ini sih. Saya Pesan. Apa ya? Karena kalau mau kasih pesan, beta Juni masih Gen Z. ya masih Pengalaman Secara ada apa? Masih masih belum bisa memberikan wejangan. Pasti ada karena dia pengalaman. Oke, Fair kayak pokoknya gitu. intinya dari kata punya video nih, ambil hal-hal yang baik saja. saja, Nah, betul. kiranya kayak kata tips-tips boleh bisa berguna untuk Gen Z Iya, di luar sana. Dan kalau misalnya ada kurang, ketong mohon maaf. Karena ketong juga manusia. Betul. Jadi, kita juga mungkin Gen Z yang lagi belajar. Ketong akan menutup ketempung podcast pada hari ini. Betul. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih untuk Terima kasih bintang tamu. tamu. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita berbicara mengenai hak dan kewajiban. Ya. Kita akan tutup podcast ini. Jangan lupa. Oh, Jangan lupa like. Wait. Jangan lupa like dimanapun kalian ketemu ini postingan Ya, dan itu share supaya bisa menginspirasi Gen Z di luar lain sana. yang untuk lebih peka lah. Ya, tapi sebelum tutup, mohon maaf jika ada salah kata karena kami juga Gen Z. ya. Pasti kami juga mempunyai kekurangan dan kelebihan, dan beberapa hal yang sudah kami bahas itu semoga boleh menjadi hal positif yang teman-teman semua terima. Betul. Oke, dadah. Dadah. Shalom. Pura-pura omong. Ya. Salam ulang, men. Aduh, Say goodbye. makasih banyak. Goodbye. Bintang tamu. Jangan paling menjebak beta. Jangan paling menjebak beta.